Sholat pasangannya sedekah. Kenapa Bu? Hikmah di balik kurban itu mengajarkan umat Islam hidupnya berkah. Jadi sholat sedekah itu master diturunnya berkah. Orang yang berkorban insya Allah rezekinya makin berkah Bapak Ibu. Ya Bu nggih? Karena dia siapa yang sedekah hidupnya makin berkah. Bu, kenapa pertama berkorban dulu Pak? Korban itu butuh duit. Ya Pak nggih? Bapak berkorban dengan sebagian harta. Kalau tak punya harta tak bisa korban Pak, dengan tenaga Pak. Jadi panitia Bapak Ibu. Ya Pak ya, bantu bagi-bagi hewan kurban. Jadi panitia repot Bu nggih, karena dia tak bisa berkorban dengan harta, dengan jiwa raga. Ibu, Koko mau tanya, mau jadi orang yang berkah atau orang yang sukses Pak? Berkah apa sukses? Berkah. Orang yang berkah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Pak, boleh nggak Pak, Koko ini masuk Islam Bu, sudah berjalan 30 tahun. Ketika masuk Islam, apa yang dicari? Cuma satu, berkah. Kenapa masuk Islam? Karena Islam itu ada berkah. Kalau Islam itu tak ada berkah Pak, buat apa Koko masuk Islam Bapak Ibu? Ya Pak nggih? Pak, karena Islam itu ada berkah, satu-satunya agama yang punya berkah itu hanya beragama Islam. Apa kata Imam Al-Suyuti, ulama besar Islam Bu? Berkah milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam tak ada berkah, yang ada cuma sukses. Betul Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, Kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu, mohon jangan terlena melihat Kokolim ya, karena terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah Kokolim katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang Kokolim boleh sedikit seram. Gimana nggak seram Pak? Kayak vampir begini ya. Tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin, amin ya rabbal. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek, mama, cerdik pandai,
segenap aparatur pemerintahan dan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat kita, sesepuh kita, yaitu Bapak Imam kita Al-Mukarram Bapak Haji Sarimun, Bapak Haji Umar Dani. Kita doakan beliau panjang umurnya, berkah usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Dan banyak tokoh-tokoh, sesepuh-sesepuh pemuka agama yang lainnya, mungkin satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta Koko kepada beliau-beliau semuanya. Wabil khusus yang kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang ramah, yang santun, yang supel. Beliau ini dosen ilmu politik di USU, Universitas Sumatera Utara, yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Heri Kusmanto, PhD, alumni dari Malaysia juga. Lama beliau di Bandung, asli orang Jawa Timur, ya. Masya Allah, orangnya santun, orangnya ramah. Kita doakan beliau bersama pengurus-pengurus yang lainnya, tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya, wafat kelak insyaallah meraih husnul khotimah. Wabil khusus yang kita muliakan Sohibul Wasilah, perantara Kokolim hadir tengah-tengah yang mulia ini. Jadi Bapak Ibu yang menghadirkan Kokolim hari ini safari dakwah adalah yayasan, namanya Yayasan Abdurrahman Mutawakkili. Manajemennya AR Manajemen, domisilinya ada di Pekanbaru. Yayasan inilah yang menghadirkan Kokolim safari dakwah, karena yayasan ini visi misinya mensejahterakan 1 pesantren tahfidz yatim duafa dan 5 rumah tahfidz yatim dan duafa, dan terus membangun rumah tahfidz yatim duafa yang berikutnya. Sekarang hadir pengasuhnya, pendirinya, sahabat Kokolim satu kampung, Ustadz Abdurrahman atau Abuya Abdurrahman, diwakilkan oleh salah satu guru tahfidz terbaiknya. Bapak Ibu, beliau ini murotalnya terbaik ayah bunda, guru tahfidz yang ada di Yayasan Abdurrahman Mutawakkili, alumni Al-Mustafawiyah yang ada di Sumatera Utara. Beliau asli orang Sumatera Utara, yaitu Al-Mukarram Ustaz Sa'ad yang tadi jadi imam kita bersama memimpin sholat isya berjamaah tadi. Alhamdulillah, ada Ustaz Ihsan dan kawan-kawan tim semuanya. Kita doakan tetesan beliau-beliau semuanya, Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya, insyaallah wafat kelak meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ni hauma, apa kabar semuanya? Witati Allah iya seai wapucong seng Islam saeti jan siang. Ngerti tak Bu? Hanya mohon maaf, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kira-kira Bapak Ibu percaya Kokolim Tionghoa? Mato Kokolim sipit apa belok? Kalau ada yang mengatakan belok, itu fitnah. Walaupun Kokolim matanya sipit, dari bukan 4 mata, spesial Ramadan Trans 7 dapat syair. Burung pipit di pulau-pulau, Kokolim sipit katanya mirip Andilau. Kokolim ini asli Tionghoa, lahir di kota Dumai, Riau, masuk Islam di kota Duri, Riau. Ayah Kokolim kepala wihara yang ada di kota Dumai, seorang suhu. Suhu itu dalam Islam setingkatlah sama kiai sepuh Bapak Ibu. Sekarang Kokolim tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. 10 saudara yang sudah Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Yang 2 ada di Pekanbaru, doakan semoga Allah berikan hidayah Allah. Nama asli Kokolim Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin Bu. Lim itu marga. Begitu masuk Islam namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Tapi ketika dakwah di layar kaca,
dari tahun 2005 sebagai finalis DAI TPI tahun 2005, finalis se-Indonesia 20 finalis yang diambil mewakili Provinsi Riau. Sekarang di Damai Indonesia Aku TV One, di Islam Itu Indah spesial, di Trans 7, macam-macam termasuk sosmed, sosial media dan sebagainya. Yang Kokolim kenalkan nama Tionghoa, marganya yang Koko kenalkan Lim. Tidak mau panggilan Atai. Kalau panggilan Atai sukanya dipleset-plesetin. Jadi biar lebih akrab panggil saja Koko. Koko Lim, artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Bapak Ibu, hari ini sudah masuk 19 Zulqa'dah, betul? Koko pengen bahas halal bihalal. Sekarang lebih dekat ke kurban Bapak Ibu. Jadi kita ambil yang dekat saja ya Pak ya. Bapak Ibu, sekarang sudah bulan Zulqa'dah. Jadi lebih kurang hampir 20 hari lagi kita sudah masuk hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Ayah Bunda, sekarang persiapan buat kita Pak. Apa Allah perintahkan kita berkurban? Apa hikmah di balik itu? Kita kaji ya Pak Bu G, Bapak Ibu, karena kajian Idul Kurban ini Pak salah satu juga yang membuat Kokolim jatuh cinta kepada agama Islam. Dulu sebelum Islam Pak di Dumai Pak sering dapat kurban Bapak. Bahagianya luar biasa Bu. Hebat orang Islam Bapak. Kita nomor dikasih Bapak Ibu. Masya Allah Pak G. Tetangga-tetangga Pak kita dekat masjid Pak dikasih Bapak Ibu. Masya Allah ya Bu G. Akhirnya tersentuh Bapak Ibu yang berbahagia Bu. Islam itu memang agama yang berbagi kebahagiaan, agama yang gemar sedekah. Itu hanya ada di agama Islam Bapak Ibu. Bu, korban Allah jelaskan dalam surat Al-Kautsar dari ayat yang pertama bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Artinya kata Allah, sesungguhnya kami, kata Allah. Kenapa kami Pak? Allah dan para malaikatnya Bapak Ibu. Ya Pak nggih? Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kalian manusia, wabil khusus Bu, kita umat Nabi Muhammad, Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Jadi Pak, kalau kita renungkan Pak, Allah sampaikan kami berikan nikmat yang begitu banyak, berarti ada kalimat tersambung Pak. Di situ Allah minta rasa syukur kita Bapak Ibu. Yang diminta cuma rasa syukur Bu. Ya Bu ya, rasa syukur. Rasa syukur itu yang diminta cuma dua ungkapkan Bu. Satu, fasolli lirabbika, dirikan sholat untuk Tuhanmu. Yang kedua, wanhar, disuruh berkurban. Kurban itu apa? Kurban itu bagian dari sedekah Bu. Kurban itu sedekah. Kurban itu sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu watujahiduna fi sabilillah. Ketika kita berjuang membantu agama Allah, itu namanya sedekah. Berjuang membantu agama Allah Pak, watujahiduna fi sabilillah Pak. Kokolim ketika masuk 94, 95 pesantren alumni Gontor, 99 tahfidz Al-Quran Malang Jawa Timur setahun 8 bulan, selesai 2001 berangkat S1 S2 alumni PT IKI Bapak Ibu perguruan tinggi ilmu Al-Quran. S2-nya mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir Pak. Kita sering agama ayah bunda Bapak Ibu Bu. Ketika Allah perintahkan watujahiduna fi sabilillah, berjuanglah kalian membantu agama Allah. Kalimat yang pertama bi amwalikum, dengan harta dulu Pak. Ya Pak ya. Baru yang kedua bi anfusikum, dengan jiwa raga. Tak punya harta dengan jiwa raga. Pakai harta jiwa raga, sempurna perjuangannya Bapak Ibu. Ibu Bapak membantu agama Allah, satu bantu para pendakwah yang mensiarkan agama Allah. Tadi Ibu sudah di Pak keliling Bu, Bapak sudah praktek Pak.
Itu infak keliling itu Pak, Bapak sudah membantu agamanya Allah Pak, membantu orang yang menyiarkan agama Allah. Itu buat tiket pesawat, Pak yayasan ini Pak nggih, yayasan ini Pak yang menghadirkan Pak nggih, buat tiket pesawat, mobilnya masih rental, bahan bakar, makan, penginapan dan sebagainya. Bu, bantu para pendakwah. Yang kedua, bantu rumah tahfidz, pesantren tahfidz, TPA dan TPQ. Semegah apapun masjid tidak akan bisa sholat berjamaah kalau tak ada imam yang bisa membaca Al-Quran. Bantu masjid, musola, pesantren, lembaga-lembaga Islam, yayasan Islam, majelis taklim, panti asuhan, santuni, yatim, piatu, mu'alaf, du'afa, fakir miskin sebagainya, berkurban, haji, menghajikan orang, umroh, mengumrohkan orang, bantu orang-orang yang menuntut ilmu, bantu orang-orang muslim yang ekonominya lemah, Bu, Pak, termasuk membantu perjuangan saudara kita yang ada di Palestina, Gaza sekitarnya. Itu berjuang membantu agama Allah, itu namanya sedekah. Jadi kurban itu sedekah. Allah kasih nikmat yang besar, yang Allah minta Pak rasa syukur, ungkapkan sholat dan sedekah. Ya Bu ya, yang diminta sholat dan sedekah. Ibu, halo Bu, masih hidup? Masih. Pak, Kokolim teliti Pak, Bu, setiap yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya berpasangan Bapak Ibu. Semuanya berpasangan. Kalau pasangan ini tak ada, maka punah, musnah dia Bapak Ibu. Siang pasangannya malam. Coba ada siang tak ada malam. Bapak kerja stres. Bapak tak pulang-pulang. Kapan? Jam 5 sore Pak. Bapak bekerja jadi Bang Toyib. Tak pulang Bu. Laki-laki pasangannya apa? Perempuan. Nabi Adam pasangannya Siti Hawa. Ngomong pasangannya diam. Ngomong pasangannya diam. Pasangannya ngomong. Makanya laki-laki itu dari Nabi Adam. Laki-laki identiknya banyak diam, perempuan identiknya banyak ngomong. Kenapa laki-laki banyak diam? Laki-laki diciptakan dari Nabi Adam. Coba mulutnya Bu, Adam, mingkem. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Mengapa? Ada yang begini gak Bu, Siti Hawa, error, bawa ke bengkel Bu. Pasangan ya Bu ya, paham Bu? Bu, makan pasangannya minum. Orang minum tak makan kecekek, dehidrasi. Orang makan tak minum, orang minum tak makan perutnya kembung. BAB pasangannya BAK, pasti ya Bu ya. Semuanya berpasangan. Kaki kanan ada, pasangannya kaki kiri. Yang kanan ada, kiri tak ada, jalannya begini. Kalau begini pampir Cina Bapak Ibu. Ya Pak ya. Semuanya berpasangan. Ibu, Bapak, Koko suka merenungi Bapak Ibu. Jangankan ciptaannya Allah, Allah sendiri juga punya pasangan. Pasangan bukan istri Pak, tapi pasangan. Allah lam yalid walam yulad, tak beranak, tak beranak. Allah punya istri Pak, nggih? Allah itu tunggal, Maha Esa Pak, Allahu Somad. Bukan. Tapi pasangan kekasih. Siapa kekasihnya Allah? Coba lihat kalau di sebelah kanan lafaz Allah Pak, biasanya lafaz kiri lafaz siapa Pak? Nabi Muhammad. Pasti ya Pak ya, Allah Muhammad. Ketika Allah perintahkan ati Allah, taatilah Allah. Kalimat berikutnya pasti wa ati Rasul, taatilah Nabi Muhammad. Bapak taat kepada Allah, pasangannya tidak Muhammad, tak diterima. Bapak taat kepada Nabi Muhammad, pasangannya Allah tidak, tak diterima. Bu, ketika Allah perintahkan aqimus sholah, dirikan sholat, kalimat berikutnya pasti wa atuz zakah, tunaikan zakat. Zakat itu apa? Zakat itu sedekah. Namanya sedekah wajib, sedekah fardu. Sholat fardu, pasangannya sedekah fardu. Sedekah fardu itu sedekah wajib. Namanya zakat Pak. Zakat itu sedekah.
sedekah namanya sedekah wajib. Yang ngomong sedekah wajib zakat siapa? Allah. Surat At-Taubah ayat 60. Innama sodakot, sesungguhnya sedekah kalian. Kalimatnya sedekah, bukan zakat, Pak. Yang berhak terima sedekah wajib zakat 8 golongan. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan ya Pak ya. Kalimat berikutnya faridotam minallah. Faridoh, fardu, suatu kewajiban dari Allah. Namanya sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat ada 2, zakat fitrah terjadi Ramadan, kedua zakat mal. Siapa yang punya penghasilan tetap, pekerjaan tetap, salat wajib dikerjakan, sedekah wajib 2,5% tolong dikeluarkan, diamalkan. Itulah salat dan sedekah. Pak, Bu, rasa syukur itu yang diminta salat dan sedekah. Ya Pak nggih? Pak, makanya hadisnya Pak riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah ya Bu nggih? Bu, apa kata Rasul Pak? Mangkana lahu sa'ah. Siapa hamba Allah yang dikasih kelapangan rezeki dia Pak? Ya Pak nggih? Walam yutohi, dia tak mau bersedekah dengan kurban Pak, tak mau berkurban, tak mau sedekah kurban Pak nggih? Kalimat berikutnya Pak sama Pak, nyambung pasangannya Pak. Fala yaqribanna musallana, jangan kau dekatkan, jangan kau dekat tempat sholat kami Pak. Ya Pak nggih? Bapak tak mau sedekah, jangan dekatin tempat sholat. Kenapa? Pasangan tak dikerjakan Pak, sia-sia Bapak Ibu. Ya Pak nggih? Sholat pasangannya sedekah. Kenapa Bu? Hikmah di balik kurban itu mengajarkan umat Islam hidupnya berkah. Jadi salat sedekah itu master diturunnya berkah. Orang yang berkorban insya Allah rezekinya makin berkah Bapak Ibu. Ya Bu nggih? Karena dia siapa yang sedekah hidupnya makin berkah. Bu, kenapa pertama berkorban dulu Pak? Korban itu butuh duit. Ya Pak nggih? Bapak berkorban dengan sebagian harta. Kalau tak punya harta tak bisa kurban Pak, dengan tenaga Pak. Jadi panitia Bapak Ibu. Ya Pak ya, bantu bagi-bagi hewan kurban. Jadi panitia repot Bu nggih, karena dia tak bisa berkurban dengan harta, dengan jiwa raga. Ibu, pokok mau tanya, mau jadi orang yang berkah atau orang yang sukses Pak? Berkah apa sukses? Berkah. Orang yang berkah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Pak, boleh nggak Pak, Koko ini masuk Islam Bu, sudah berjalan 30 tahun. Ketika masuk Islam, apa yang dicari? Cuma satu, berkah. Kenapa masuk Islam? Karena Islam itu ada berkah. Kalau Islam itu tak ada berkah Pak, buat apa Koko masuk Islam Bapak Ibu? Ya Pak nggih? Pak, karena Islam itu ada berkah, satu-satunya agama yang punya berkah itu hanya beragama Islam. Apa kata Imam Al-Suyuti, ulama besar Islam Bu? Berkah milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam tak ada berkah, yang ada cuma sukses. Betul Pak? Bapak baru ketemu nih Bu, belum kenalan Pak. Apa kata Rasul Pak? Afsus salama bainakum, tabarkan salam di antara kalian. Salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti wabarakatuh? Semoga engkau selalu diberkahi Allah. Ya Pak nggih? Kalau agama lain Pak, selamat pagi, selamat siang. Ya Pak nggih? Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lain good morning, selamat. Kalau yang lain good morning, selamat pagi. Jilbab kuning belum mandi. Ada nggih? Good morning, selamat pagi, jilbab kuning banyak rezeki. Jilbab kuning banyak rezeki. Bu, Ibu baru ketemu nih Bu. Bu, mau makan menikmati hasil pemberiannya Allah, mau makan, mau diajarkan berdoa. Apa doanya?
Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkailah semua yang kau anugerahkan kepada kami. Minta ketika ketemu pasangan, dinikahkan biar halal, punya anak cucu yang soleh dan solehah, didoakan biar berkah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair, didoakan biar jadi Islam agama yang mengajarkan keberkahan. Pak, boleh nggak orang Islam cari sukses? Cakep, orang Islam memang harus sukses, tapi suksesnya nanti rubah jadi berkah. Suksesnya rubah jadi berkah. Pak, sukses itu hanya memberi kebahagiaan cuma sebatas kehidupan alam dunia. Sementara berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Jadi pilih berkah atau pilih sukses? Berkah. Sukses lambangnya adalah DUIT yang dibaca duit. Duit ternyata lambang sukses. Ibu, kok tanya dulu ibu-ibu Pak ya, ibu tahu duit enggak? Coba 100.000 warnanya apa? Warnanya apa, Bu? Kalau duit yang warnanya hijau itu duit berapa? 20.000. Sekarang duit 50.000 warnanya apa? Biru. Ibu namanya tawadud. Tahu warna duit? Kau tanya bapak lagi nih Pak ya. Pak, duit yang warnanya abu-abu. Abu-abu kata orang Jakarta tak jelas. Hidupnya abu-abu tak jelas. Duit yang warnanya abu-abu itu duit berapa Pak? 2.000. Warnanya abu-abu. Jadi besok kalau sudah menjelang malam nih Pak, duit 2.000 tolong jangan disatukan sama 20.000 ya Pak ya. Bapak suka ketukar Pak, warnanya abu-abu Pak. Abu-abu tak jelas. Sekarang ibu sudah tahu Bu ya, bapak ibu sudah tawadud, tahu warna duit. Sekarang kok bertanya begini Pak, bapak siang malam bekerja Bapak, atau bekerjanya Pak malam beribadah, siangnya bekerja. Siang bekerja itu cari apa Pak? Cari duit, betul apa enggak? Cari duit Bu ya, berkebun kayak apa? Cari ujungnya pasti UUD, ujung-ujungnya duit, cari duit. Duit itu rezeki. Rezekinya dari siapa? Bapak kerja cari duit, duit itu rezeki. Rezekinya dari siapa? Yakin dari Allah. Kalau memang yakin rezeki bapak itu dari Allah, suatu hari Allah minta lagi rezeki titipan Allah untuk membantu agamanya Allah Pak. Ya Pak ya? Bu, membantu agama Allah. Yang tadi kurban sedekah macam-macam tadi Pak ya? Kira-kira kalau di kantong bapak ada warna merah, tas ibu ada warna merah, biru, hijau sama abu-abu, yang sering dikeluarkan biasanya warna apa Pak? Abu-abu. Makanya kadang-kadang rezekinya juga abu-abu. Jelas ya Pak ya. Sekarang kau kasih sebuah kunci Pak, duit itu sukses rubah jadi berkah. Begini Bapak Ibu, ayah bunda, mau nggak Pak sekali-kali Allah kasih rezeki yang besar Pak, yang besar Bu nggih? Mau Bu? Koko sudah mengamalkannya Bu, demi Allah sudah terbukti keberkahannya Bapak Ibu ya Pak ya. Pak, ini ada buku kau tulis Pak, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan Bapak Ibu. Nanti kau bahas Bapak Ibu. Pak, Bu, mau nggak dikasih rezeki yang besar? Mau? Biasanya dikasih rezeki Pak, ya gajiannya begitu-gitu aja ya Bu. Ini suatu hari dikasih rezeki yang besar Bu. Ibu ya, tiba-tiba dapat umroh cuma-cuma. Contoh ya Bu, cuma dari rumah ke bandara Kuala Namu Bapak Ibu. Nah, enggak nih, ini benar-benar cuma-cuma Bu, betul-betul gratis Pak. Bapak dikasih rezeki yang besar Bu, mau Pak? Caranya begini Pak, Bapak Ibu kan cari duit, duit itu rezeki, rezekinya dari Allah. Ketika sekali-kali diminta membantu agama Allah, apalagi yang mengajak itu orang yang mengamalkan sudah membuktikannya ya Pak, nggih?
Bapak Ibu kalau berani, kalau bisa sekali-kali beranikan Pak, keluarkan yang besar, keluarkan yang besar ya Bu ya Bu, tapi di kepala kita anggap kecil, kecil kokolim. Ini duit kan rezeki, rezeki dari Allah, membantu agama Allah. Keluarkan yang besar tapi di kepala anggap kecil. Suatu hari Pak, duit yang besar Bapak keluarkan itu Pak, suatu hari akan betul-betul jadi kecil dia Pak. Kenapa dia jadi kecil? Karena Allah kasih rezeki yang besar Bapak Ibu. Bapak rezekinya besar ya Pak ya. Biasanya kalau dekat 100.000, 1 juta, 2 juta Bu, biasa Ibu. Sekali-kali bedakan dari kebiasaan Bapak Ibu. Bu, siapa yang mengajarkan? Allah. Yang mana buktinya? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi adalah firmannya Allah, tapi disampaikan melalui lisan baginda Nabi Muhammad. Namanya hadis Qudsi. Di sana dijelaskan, ana ingda zanni abdi, aku berbuat sesuai sangkaan hambaku. Kau menyangka itu duit kecil, suatu hari dia akan betul-betul jadi kecil dia Pak. Kita ini kan terbalik Pak, beli handphone 1 juta kecil kokolim. Ketika sedekah 1 juta kadang-kadang mikirnya panjang betul Pak, kok gede amat ya. Makanya rezekinya kadang-kadang tak pernah besar. Bu, sukses itu lambangnya duit, rubah jadi berkah. Kenapa sukses lambangnya duit? Begini Bunda, orang barat berani mengatakan, maaf ya Pak ya, kok sebut nama orang barat ini Pak, karena duit itu Pak, mata dunianya adalah dolar Pak. Dolar ya Pak ya, dolar itu barat. Orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah duit. Kenapa waktu adalah duit? Karena duit itu lambang sukses. Ibu Bapak, siapa yang semakin banyak duitnya, maka dia semakin sukses Pak. Dengan duit dia bisa beli rumah, mobil, tanah berhektar-hektar, mobil yang mewah, rumah yang mewah, bisa beli emas, intan, berlian, macam-macam Bu. Dengan duit dia bisa beli segala-galanya. Apa yang dia beli namanya harta Bu. Asetnya namanya harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Betul Pak? Coba didelisarkan ini Pak. Siapa yang di kampung sini hartanya paling banyak, dia disebut orang yang lebih sukses. Betul apa tidak? Betul gak Bu? Tapi mohon maaf Pak Bu, duit harta yang Bapak Ibu kumpulkan siang dan malam Bu, dari siang malam bekerja ya Bu ya, cari duit ya Bu ya. Bu, dari duit Ibu beli segala-galanya, itu cuma sebatas sukses. Cuma Bapak memberi kebahagiaan itu Pak. Harta duit itu Pak cuma memberi kebahagiaan, cuma kehidupan alam dunia. Artinya Bapak bisa menikmatinya cuma ketika hidup di alam dunia. Ibu Bapak, setelah alam dunia ada 2 alam lagi yang akan kita tempuh, yaitu kita akan pindah ke alam kubur. Alam kubur namanya alam barzakh. Arti barzakh pemisah. Surah Ar-Rahman Allah tegaskan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh artinya pemisah. Pemisah alam dunia sama alam akhirat, di tengah dipisahkan, namanya alam pemisah. Itu namanya alam kubur. Nanti kalau sudah masuk alam kubur, kira-kira hartanya, mobilnya, rumahnya, tanahnya, hartanya, asetnya Pak, bisa Bapak Ibu nikmati apa tidak? Bisa nikmati apa tidak? Kenapa tak bisa dinikmati? Karena dia cuma sebatas sukses. Bapak Ibu, ada 4 alam Pak, kehidupan manusia Pak, yang harus kita iman. Bapak Ibu beriman tidak beriman pasti akan kita tempuh. Koko ini beriman betul Bu, keempat ini Bu. Makanya dulu ketika belajar di sekolah Bu, inilah salah satu pelajaran Pak yang membuat Koko jatuh cinta kepada agama Islam. Tadi MC kita siapa namanya? Siapa nama MC tadi?
Amelia ya. Amelia ya. Anaknya Pak Kades bukan? Karena Pak Kades panggilnya Pak Ame namanya ya. Ini Amelia, Pak Ame ya. Oke, Bu. Bu, dulu SD negeri Dumai Riau, SMP juga di Dumai. Teman-teman Kokoling itu Pak kebanyakan orang-orang yang beragama Islam Pak. Setiap pelajaran Islam, guru Islam mengatakan begini, anak-anak sekarang kita belajar pelajaran agama Islam. Yang bukan Islam silakan kalau mau keluar. Betul enggak? Itulah Islam mengajarkan la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam Pak. Yang non Islam 7 orang Pak, termasuk Kokolim, semuanya keluar Pak. Kokolim salah satu murid non Islam yang tak pernah mau keluar dalam ruangan. Kenapa? Selalu mendengarkan pelajaran agama Islam. Ibu tahu? Ada 2 pelajaran Islam Pak Bu yang sangat mengetuk hati Kokolim Pak. Salah satunya ada semuanya di buku Kokolim Bapak Ibu. Ya Bu nggih? Bu, salah satunya ketika guru Islam menceritakan tentang 4 kehidupan alam manusia. 1 namanya alam rahim. Alam rahim di perut siapa? Ibu. Istri atau suami Pak? Istri. Jadi kalau suaminya perutnya gede, tetap tak ada rahim. Idealnya berapa bulan? 9 bulan. Ya Bu nggih? Kalau dia sudah 9 bulan Bu, dia sudah bisa pindah ke alam dunia. Alam rahim di sini Bu, nih di perut ibu kita Pak. Makanya besok-besok Bapak kalau punya anak Pak, ajarkan kalau salaman sama orang tuanya, termasuk kepada guru-gurunya ya Pak G, wabil khusus orang tuanya Pak. Ajarkan salamannya begini Pak, bukan cium di tangannya doang Bu, tapi ciumnya bolak-balik, cium di atasnya, cium telapak tangannya Bu. Kokolim contoh begini Bu, telapaknya dicium. Kenapa kita cium telapak orang tua kita ini Pak? Bapak mau tahu? Ketika bapak ibu kita berada di alam rahim perut ibu kita Pak, belum ada satu manusia pun yang mendoakan kita Pak. Tapi tangan ini Pak, orang tua kita Pak, sudah dia sentuh mendoakan kita Bapak Ibu. Ketika kita di alam rahim di perut ibu kita Bu, kita lasak Bu, mulai bergerak kita tendang Bu, peduk. Orang tuanya bukannya ditepuk, nakal kamu ya, plek, enggak, tapi dielus. Duh, masya Allah Pak, anak kita bergerak ya, duh sayang, nang ning nang ning nang ning nang. Sayang, kamu sehat ya nak ya, jadi anak yang pinter ya, yang baik, yang soleh dan soleha. Papa, anak kita bergerak loh Pak. Dia bilang, mana. Kamu jangan nakal ya, sehat ya nak ya. Bu, lihat Bu, cium Bu ya, cium bolak-balik. Berapa idealnya Bu? 9 bulan depan ini Bu, sudah pindah ke alam dunia. Jerat, masya Allah ini anak comel. Duhnya, masya Allah matanya sipit seperti Kokolim. Amin kata ibu. 9 bulan Pak. Sudah Pak nggih? Bu, begitu lahir langsung gede enggak? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kata Allah Bu, kau hidup tahap demi tahap Bu. Dari bayi, balita, remaja terus berkembang ya Pak Bu nggih? Bu ya Pak ya? Ya Pak ya? Ketika dia masih kecil Pak, biasanya hobinya Pak bernyanyi Pak. Anak-anak kecil itu metode memberikan ilmu itu dengan metode syair Bapak Ibu. Wabil khusus kalau dia perempuan lebih hobi dia bernyanyi Ibu. Kalau dia masih kecil dia bernyanyi, ambilkan bulan Bu. Ketika dia mulai gadis, aku datang bulan Bu. Ketika dia sudah menikah, aku telat bulan Bu. Beberapa bulan kemudian aku sudah 9 bulan Bu. Ketika dia mules, panggilkan ambulan Bu. Betul Bu? Alam dunia selesai Bu, berkembang, mati, ketemu ajal, selesai. Pindah alam ketiga, namanya alam kubur Pak, yang disebut alam barzah. Ketika hari kiamat besar datang, alam kubur Allah bangkitkan Bu. Kita semuanya berkumpul di padang mahsyar. Kita pindah alam yang terakhir, namanya alam akhirat. Percaya tidak?
Percaya Pak? Bapak Ibu yang percaya 4 kehidupan ini, setelah 17 tahun Kokolim meneliti tentang keberkahan Pak. Ini buku penelitian Kokolim Bu, selama 17 tahun ya Bung. Kokolim berani bersumpah demi Allah, duit harta yang lambang sukses tolong rubah sebagian jadi berkah. Ya Pak ya, duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam, dari muda sampai tua, sehat sampai sakit, itu baru memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Pak, sebelum kita masuk alam kubur, ketemu alam akhirat, Koko hanya mengingatkan dan mengajak, tolong duit hartanya rubah sebagian. Bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat sebelum ajal datang menjemput kita. Oke Bu, makanya manusia kalau ajal sudah datang nanti Ibu, semua manusia Allah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun 10, semuanya merengek-rengek Bapak minta ditunda ajalnya Bu. Apa yang dia minta? Supaya bisa bersedekah membantu agamanya Allah. Pak, duit itu lambang sukses, Bapak rubah jadi berkah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nih Pak, Koko akan pilih sebentar Bu, ceramah dengan ilusi Pak, biar lebih afdol. Nih kalau ceramah tak main sulap kayaknya tak afdol Bapak Ibu, karena memang Koko itu identiknya Pak, ceramahnya dai ilusionis Pak. Itu yang kasih gelar itu Trans 7, dai ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah pakai ilusi-ilusi Pak, filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Ceramah pakai sulap itu Pak sebagai media dakwah saja Pak. Laksana Sunan Kalijaga, Wali Songo Sunan Kalijaga berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Ibu suka nonton dulu di Indosiar Bu, dikontrak 5 tahun Bu. Programnya sudah selesai Pak, tayang setiap Sabtu subuh bersama Rina Nose ketika masih pakai jilbab. Nama programnya Obat Hati. Tamu spesial di hitam putih, bukan bang mata, Islam itu indah, selalu ada cerdil Pak, ceramah dengan ilusi, sulap-sulap yang spektakuler. Koko main sulap sebentar Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu duit nggak? Ini ada 1 gepok duit Bapak Ibu. Nih, 1 gepok duit. Ya Bu ya. Namanya apa Bu? Maaf, salah ambil Pak. Ya sudah, tak masalah. Koko ini apa yang Koko pegang, insya Allah bisa Koko sulap Bapak Ibu. Ini lampu bohlam turunkan, Koko pegang bisa menyala Bapak Ibu. Kuning, merah, hijau. Air mineral Bapak ini Pak, kalau ada gelas yang kosong Pak, Koko pindahkan saja Pak. Bisa berubah air teh, kopi, susu, macam-macam Pak. Itu trik-trik sulapnya Kokolim. Sekarang yang Koko pegang adalah tisu. Terpasang tisu yang kita sulap. Ini tisu apa duit? Koko tanya, perhatikan betul-betul Bu. Ini tisu apa duit? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah tandanya masih hidup. Dia bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau dia masih hidup, itu tandanya Allah kasih dia kesempatan. Kesempatan untuk apa? Duit harta yang sukses, rubah jadi berkah. Dikasih kesempatan duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam, memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Allah kasih dia kesempatan Pak, sebelum masuk alam kubur, tolong duit harta yang Bapak cari itu Bapak rubah Pak. Bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Kesimpulannya begini Bu, Pak, kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah kasih kita kesempatan minimal cuma 2. 1, dirikan sholat 5 waktu sebelum kita disolatkan. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Ya Bu, Yang kedua, untuk bersedekah, membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Karena manusia kalau ajal sudah datang, semuanya minta ditunda ajalnya oleh Allah. Merengek dia Pak. Surat Al-Munafiqun 10 Allah jelaskan, sedekahkanlah sebagian duit rezeki kutitipkan kepada kalian untuk membantu agama Allah. Ya Pak Ya Pak termasuk berkurban, bantu rumah, macam-macam ya Pak sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal sudah datang kepada kalian, semuanya akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba kau tunda ajalku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda ya Allah, fa asaddaqa, maka aku pasti akan benar-benar bersedekah membantu agamamu ya Allah. Wa akum minas solihin, aku pasti akan beramal soleh, tapi sudah terlambat
karena ajal sudah datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau datang Bu, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun cuma 1 detik. Yang ada penyesalan Bu. Penyesalan letaknya di akhir apa di awal? Kalau di awal namanya pendaftaran. Mumpung belum menyesal, ajal belum datang, mendaftarlah menjadi orang yang tidak menyesal. 1, dirikan solat sebelum kita disolatkan. Ya Pak G, perbaiki solatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Yang kedua, bersedekahlah membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Perbaikilah sedekahmu, maka Allah akan memperbaiki rizkimu Bapak Ibu. Oke Pak, salat dan sedekah. Salat itu hablum minallah, memperbaiki hubungan kita antara kita sama Allah. Sedekah yang Bapak keluarkan itu Pak, itu hablum minan nas, menjalin hubungan baik antara kita sesama manusia. Niti siapa duit? 1 orang saja deh Pak, kok panggil Pak. Ada yang muda-muda enggak ya? Kok rata-rata yang hadir wajahnya wajah-wajah ABG, hampir berusia gocap. Ada yang muda-muda remaja enggak Pak? Oke, ada. Ananda, sini sayang. Sini boleh. Kamu bisa nyalain korek api gas enggak? Bisa. Bisa nyalain korek api gas enggak? Bisa. Nyalain korek api gas, nyalain mencis. Bisa? Sini sayang, sini. Ini kencang Pak, enggak apa-apa. Sini, singkat ya Bu G. Sudah ceramah lebih kurang 35 menit. Nanda, ini tisu apa duit sayang? Tisu. Coba ambil 1 sayang, tarik pelan-pelan ya. Tisunya kan masih baru, ya. Jangan dilipat, jangan dirobek, jangan lap ingus. Tisunya masih baru, sebentar ya. Nanda, kalau itu tisu, kalau ini apa namanya sayang? Nih. Mancis. Ini mancis, korek api gas. Ini warnanya merah Bu. Ini asli. Asli dia Pak. Asli ya Pak ya. Asli. Api gas. Pegang sayang. Tisunya minta. Nanda, namanya siapa? Jaki. Oke, Nanda Zaki, bisa nggak korek api gasnya Zaki patahkan 2 bagian? Coba patahkan 2 tangan, patahin. Bentar ya, bentar. Kalau Jaki bisa patahkan, nanti Zaki namanya berubah jadi nama Cina. Berubah nama Cina Lu King Kong. King Kong pasti patah. Patahin bisa nggak? Tak bisa. Memang tak ada yang bisa mematahkan. Kalau Zaki bisa patahkan, namanya berubah jadi Lu King Kong. Artinya begini, sebelum koko main sulap, koko minta tolong Ananda Zaki coba cek itu korek api beneran, korek api mainan sayang. Karena sulap yang spektakuler sebelum kita tampilkan cek dan recheck. Sulap yang tak boleh disentuh namanya sulap tradisional Pak. Kokolim sulap spektakuler Pak. Sebelum tampilkan, setelah tampilkan, Bapak Ibu boleh cek Bapak Ibu. Nyalain sayang, nyalain bisa nggak? Anginnya kencang nih. Nyalain coba bakar, nyalain, bakar. Bisa? Nyalain aja. 20.000 sayang. Ini asli. Pegang. Coba Zaki duitnya coba cek itu asli apa palsu. Coba Zaki terawang ke lampu, terawang. Oke, terawang Zaki, terawang. Oke Zaki, matanya lebih dekat. Coba dekat. Oke, Zaki, itu duit asli apa duit palsu? Asli. Kalau asli pakai shot. Asli. Zaki, tangan kiri pegang duit. Yang kanan begini sayang. Pegang yang kanan kayak begini ya. 1 dibagi 2. Zaki pegang kepalanya, genggam yang kuat. Sudah? Korek api gas ini akan koko bengkokin Pak. Kita baca salawat ya Pak ya. Koko bengkokin ya Bu ya. Zaki bisa bengkokin tadi, tak bisa? Sekarang koko yang bengkokin. Bantu baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Kalau sulap bacanya mantra. Sim salabim jadi apa? Astaghfirullahalazim.
Orang Islam itu tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam bacanya Al-Quran dan sholawat. Kokoli mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh sang ilahi. Jaki lepas. Korek apinya sudah bengkok apa belum? Belum. Karena memang belum kita bengkokin. Belum bengkok ya Bu ya. Karena memang atraksi belum kita mulai Bapak Ibu. Sekarang saatnya koko bengkokin. Jaki genggam yang kuat. Cukup koko yang baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Barokah salawat yang koko baca ini bengkok engkau. Genggam yang kuat Jaki, yang kuat. Jaki bengkok enggak? Bengkok Pak. Bu, bengkok enggak? Kokolim itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara. Subaha dibuka 4 mata, kata Tukul Arwana, inilah dia koko limhaya, bukan koko limbat. Jaki lurusan lagi bisa? Tak bisa ya. Nanti koko ajarkan cara-cara melunakkan benda-benda keras ya. Linggis, paku beton, goyang aja bengkok Bapak Ibu, macam-macam. Itu trik-trik sulap Bapak Ibu, melunakkan benda-benda keras. Apalagi melunakkan hati seorang wanita. Wanita itu istrinya kokolim Bapak Ibu, oke? Jadi lagi bentar ya. Nanti Bapak Ibu kalau punya rumah tangga suka berantem Pak, istrinya keras, suaminya keras, rumah tangga suka berantem, tolong baca buku ini Bu, oke? Ibu tahu apa solusinya, bagaimana penyebabnya. Ibu nanti kalau punya anak hatinya keras sama orang tua, suka mau ibadahnya susah, kasih ibu baca buku ini Bu. Ibu akan tahu apa penyebabnya, bagaimana solusinya Bapak Ibu. Semuanya Pak, intinya ada di duit Bapak Ibu, oke Pak? Bapak Ibu begini, Jaki terima kasih ya sudah mau bantu ke depan ya. Hadiah buat Jaki deh, tidak apa-apa, 20.000 ya. Ya walaupun 20.000 lumayan daripada lumanyun, ambil Jaki ya. Nanti mudah-mudahan dibawa jajan boleh Jaki ya, ini beneran loh ya. Oke, tapi bawa sholat ya. Ini kalau nggak dibawa sholat nanti berubah jadi tisu lagi, bawa sholat ya. Oke, Jaki makasih ya Jaki ya. Jaki makasih ya, makasih Jaki ya. Jaki uangnya ini loh sayang. Uangnya salah ambil ya. Bu, ini namanya apa nih? Waktunya 15 menit selesai Pak. Namanya apa nih? Ini namanya duit. Ya Bu ya. Apa Pak? Lambang sukses. Koko minta Bu 1, tolong rubah jadi berkah. Ya Bu nggih. Caranya bagaimana? Cuma 1. Tadi sudah jelaskan Bu. Yang diminta cuma bersyukur. Itu aja Pak. Bersyukur. Bunda, bersyukur itu master nomor 1 diturunnya keberkahan Pak. Yang ngomong itu Allah. Dalilnya surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian pandai mensyukuri nikmatku berikan kepada kalian, la azidannakum, benar-benar kutambah nikmatku. Bertambahnya nikmat Allah Pak, la azidannakum, lanya la taukid sungguh-sungguh, nunnya nun tasdid. Kalimat asalnya Bu zada yazidu, azidu itu kalimat asalnya Bu, berubah menjadi la azidannakum, benar-benar kutambah nikmatku Pak. Bertambahnya nikmat Allah itu namanya berkah. Berkah itu kata ulama satu kalimat Pak ya. Zada yazidu ziyadatun alal khair. Bertambahnya kebahagiaan, kebaikan ya Allah berikan buat kita, itu namanya berkah. Kau bersyukur, kuturunkan keberkahan Pak. Itu adanya di surat Ibrahim. Kenapa surat Ibrahim? Nabi Ibrahim itu Pak termasuk Pak Allah Jalla Quran Pak syakiron li'an umi, hamba Allah yang termasuk pintar bersyukur Pak. Dari Nabi Ibrahim Pak sampai ke Nabi Muhammad ya Pak nggih. Makanya kurban berangkat dari kisah siapa Pak?
Nabi Ibrahim. Oke ya Pak ya. Nabi Ibrahim itu punya doa Pak. Doanya apa Pak? Rabbi ju'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang pintar mendirikan sholat. Ibu, Pak, orang bersyukur itu master diturunnya keberkahan. Sudah? Orang yang tak bersyukur itu namanya kufur. Kufur artinya mengingkari, mendustakan nikmat rezeki Allah berikan buat dia, itu namanya kufur. Bu, nanti baca surah Ar-Rahman Bu. Berkali-kali Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah yang mana yang engkau dustakan Bu. Diulang berkali-kali. Pertanyaan kenapa? Salah satunya saking banyaknya manusia yang tak pandai bersyukur. Orang yang tak bersyukur namanya kufur. Lawan kata syukur itu master nomor 1 Pak. Dicabutnya keberkahan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau tak pandai bersyukur, kau lupakan, kau dustakan nikmat ku berikan kepada kalian, awas, sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya ku cabut keberkahanku. Selesai Pak. Bapak, duit ini lama sukses. Gara-gara duit hidupnya tak berkah, cari duit dia tak bersyukur. Ya Pak Bungge, Bu, pertanyaannya sekarang cuma satu sebagai penutup Pak. Siapakah orang yang tidak bersyukur? Ibu bapak, sebelum Bapak pulang Jakarta lusa Bu, ibu bapak harus tahu betul Bu, siapakah orang yang tak bersyukur. Ibu bapak harus tahu. Kalau bapak ibu tak tahu, cari duit hartanya banyak, karena tak bersyukur tak berkah. Gaji sebulan, Bapak mau tanya Bu, di sini UMR gajinya berapa? Berapa UMR? Nah, sampai 5 juta enggak? Tak sampai. Kalau ibu tak bersyukur, cari duit, duitnya banyak, tapi tak berkah. Gaji sebulan 7,5. Ya Bu nggih? 7,5, karena tak berkah, tiap tanggal 7 sudah koma. 7,5 Pak, 7.500.000 rupiah Pak, di atas UMR ya Pak nggih. Gaji sebulan 7,5, karena dia tak bersyukur, tak berkah, tiap tanggal 7 sudah koma. Bu, gaji kan gaji sebulan, tanggal 7 sudah selesai, sisa 3 pekan lagi Bu, kekurangan rezeki. Solusinya berhutang kemana kemari, hutang malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina Pak. Tak ada kebahagiaannya Pak nggih, berkahnya tak ada ya Pak nggih. Pak, Bu, Bapak depan itu kalau ada jurang, Bapak harus tahu depan itu ada jurang. Ibu sebagai istri yang solehah, dampingin suami Ibu, ingatkan suami kita Bu, Papa depan itu ada jurang Pak. Kalau tidak ibu sama suaminya sama-sama kecemplung dalam jurang. Orang yang tak bersyukur ibu harus tahu Bu, itu dicabutnya keberkahan. Siapa dia Pak? Bapak siapa dia? Begini, Bapak mau tanya Pak, cuma 2 Pak. Bapak ibu siapa cari duit? Duit itu rezeki, rezekinya dari Allah. Tak bersyukur dia Bu, dia lupakan Allah yang kasih rezeki Pak. Sibuk cari duit, sibuk dia bekerja, sampai-sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Hafal kan Pak? Pengalaman atau pengamalan Bu? Dua-duanya. Na'udzubillah. Jangan Bu ya. Bu, nanti pulang pengajian buka surat Toha ayatnya 14. Apa bunyinya? Wa aqimis sholata li zikri. Pak, dirikanlah sholat 5 waktu untuk ingat kepadaku Pak. Sejarah menjelaskan Nabi Muhammad dijamin masuk surga tak punya dosa. Bapak tahu? Baginda Nabi Muhammad Bu, kalau mendirikan sholat, apalagi sholat malam, kaki beliau sampai bengkak. Saking lamuknya mendirikan sholat, padahal dijamin masuk surga. Sahabat bertanya Bu, heran Pak, termasuk istri Aisyah Pak. Jawaban Nabi Muhammad cuma 1 Pak ketika ditanya Pak, afala akunu abdan syakuro, apakah salah kalau aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur?
bersyukur. Pak, duit ini sukses Bapak rubah jadi berkah. Kuncinya ini dari Allah. Allah jangan dilupakan. Bersyukur. Satu, dirikan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun bekerja cari duit, jangan pernah tinggalkan sholat. Makanya inna a'tainakal kausar, yang diminta pertama fasolli li rabbika, dirikan sholat. Sudah ya Pak nggih? Bapak kerjakan sholat yang wajib 5 waktu, gerbang berkahnya buka Pak. Keberkahnya dibuka gerbangnya Pak sama Allah Pak. Sudah, biar kencang berkahnya, tambah sholat yang sunnah-sunnah. Yang wajib, yang fardu, gerbang berkahnya dibuka. Yang sunnah itu mesin pendorong Pak, kencang berkahnya Pak. Bapak sholat subuh, pagi-pagi ada waktu Pak, suruh minimal tambah sholat sunat duha. Ya Pak nggih? Ibu sholat isya, malam-malam kebangun tambah sholat sunat tahajud. Ya Bu ya? Ibu sholat isya sudah, Ramadan datang tambah sholat tarawih. Minimal qobliyah ba'diyah dikerjakan Bapak Ibu. Kenceng berkahnya. Satu. Oke. Sebagai penutup yang kedua, gara-gara duit hidupnya tak berkah. Cari duit rezeki dari Allah. Kufur Pak, tak bersyukur Pak. Allah dia lupakan. Satu kata Allah, tak mau sholat. Sekarang Nabi Muhammad yang menjelaskan Pak. Orang yang tak bersyukur siapa Bu? Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Orang yang tak bersyukur kata Nabi Muhammad, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tak pandai berterima kasih sesama manusia, dialah manusia yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Begitu dapat tadi Pak, tak mau sholat. Kedua, tidak terima kasih sesama manusia kata Rasul Pak. Perhatian, perhatikan betul Bu. Terima kasih. Nih Bu, perhatikan Bu. Ini terima. Ini kasih. Terima kasih. Ini terima ngumpet. Terima simpen. Yang namanya terima kasih, terima kasih. Kalau kasih tangannya begini di atas. Tak boleh begini Bu, tak boleh Bu. Itu namanya suap sogok Pak. Kilahuma finnar Pak. Masuk neraka ya Pak. Karena menggunakan segala cara. Kalau terima kasih begini, terima kasih. Kata Nabi Muhammad, al-yadul uliya khairum min
Wabarakatuh.